Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lup itu. Semoga dalam keadaan salah kurang satu apa rahmat barokah salam Allah surahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Halwani Nawawi menuturkan terkait dengan pembelokan sejarah Jatman. Disinyalir sudah 20 tahun keberadaannya sejak Habib Lutfi sebagai rois daripada Jatman tersebut, sehingga sejarah berdirinya ahli Thorekoh Mutabarok Indonesia yang saat ini menjadi Jatman sudah tidak murni apapun sesuai dengan pendiri-pendiri terdahulu. Sudah diingatkan, tapi ternyata sampai dengan saat ini belum juga diluruskan sejarah itu, sehingga Kiai Haji Halwani Nawawi memberikan statement bahwa bila Anda suka memotong sejarah, maka sejarah Anda akan dipotong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri kalau ini terjadi. Ternyata apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Halwani Nawawi terjadi di saat ini, luar biasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Halwani Nawawi ini betul-betul terjadi, dan inilah penuturan nasihat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Halwani Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan bersama KPN Nusantara. Kita simak videonya, harapannya sampai dengan akhir menyimak video ini agar tidak gagal paham. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ini menurut saya juga penting ya, tentang sejarah berdirinya Jatman. Yang saya tahu diantaranya bahwa pelopor pendirian Jatman, organisasi yang menaungi para guru mursyid dan ahli Thorekoh di Indonesia, kan organisasinya namanya Jatman ya. Di antara pelopornya adalah mbahnya panjenengan Romo Kiai Haji bapak saya, bapak panjenengan Kiai Haji Nawawi almarhum. Ya. Tapi saya juga sempat mendengar katanya ada sejarah versi yang lain. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan. Jadi awal berdirinya tarekat secara Arhanis itu pemrakarsa berdirinya Jamiah Thorekoh tahun 57 itu 4 orang kiai. Kiai Muslih Meranggen, Kiai Nawawi Berjan Purworejo, Kiai Haji Mandur Temanggung, dan Kiai Haji Masruhan Eksan Meranggen. Semuanya itu Qadiriyah semua. Maka tahun 56 dibentuklah panitia kongres. Di rembukannya di Berjan Purworejo. Karena pendirinya itu orang Qadiriyah semua, maka kopnya berbunyi Panitia Kongres Alim Ulama Ahli Thorekoh Qadiriyah Naksabandiyah Indonesia, begitu. Oh, awalnya khusus Qadiriyah sebenarnya. Lalu bisa menjadi berubah Jatman umum gimana? Jadi terus itu ketuanya panitia, bapak saya Kiai Nawawi, ketua panitia. Iya, wakilnya Kiai Mandur Temanggung. Kemudian penasihatnya pertama Kiai Haji Romli Tamim Petorongan Jombang. Penasihat kedua Bupati Gerobokan Andi Patopoi, Haji Andi Patopoi, kakeknya Haji Andi Melarangeng. Itu. Nah, terus kongres itu hampir batal karena biaya. Tapi karena bapak saya itu dulu satu kamar dengan Kiai Khudri Tegarjo di Lasem, terus Kiai Khudri tanya, kongresnya Thorekoh itu pura? Bapak jawab, kayaknya rasido. Mbah Khudri, ojo yang ngono, wale-wale bukan orang rasido mirang-mirang ke. Mbah Khudri, bapak saya, lah biayanya kepiye? Mbah Khudri, wis aku sih boleh ke biaya. Jadi yang ngono biaya itu Kiai Khudri Tegarjo. Gitu. Walaupun yang jalan orang-orang tarekat Magelang, Temanggung, Salatiga, tapi yang ngenop Mbah Khudri Tegarjo berbentuk in natura, beras, kelapa dan sebagainya. Berlangsunglah Kongres Tegarjo
ternyata di luar Qadiriyah yang datang banyak, ada Syadziliyah, Syatriyah, Khalidiyah dan sebagainya. Maka kopnya dirubah. Kongres Alim Al-Tariqah Mu'tabarah Indonesia belum Jatman waktu itu namanya. Terus para ulama mencari figur Rais Akbar. Para ulama akhirnya ada istikharah, lebih dari 3 kiai bermimpi sama alamatnya, melihat Kiai Haji Baidawi Abdul Aziz Lasem, beliau adalah Sadriyah, perangkap Satriyah, mengimami di Masjidil Haram. Akhirnya para kiai-kiai minta kesediaan Mbah Dawi menjadi Rais Akbar pertama Tahun 57 ya? 57 Komisi Tegarjo. Kemudian ketuanya almarhum Kiai Haji Zubair Umar Jalali dari Salatiga, mantan rektor YIN Semarang. Jadi Qadiriyah. Terus Kiai Usman menjadi ketua Tarekat Jawa Timur, bapak saya ketua Tarekat Jawa Tengah. Itu sejarah. Nah, kemudian ketika sekitar 71 atau berapa itu, maaf ini, waktu dulu hebat-hebatnya Golkar itu kan, itu akhirnya ketuanya kan Kiai Musta'in Romli, ketua Jombang. Nah, dia kan Golkarnya kencang banget. Nah, waktu itu orang NU kan masih pada kencang di P3 gitu. Terus Muktamar NU di Semarang, terus bikin Jatman itu. Jatman itu ketuanya Pak Idan Khalid waktu itu. Jadi, tapi ketika Muktamar Jatman pertama di Probolinggo, di Kiai Mino, Kiai Hasyim Kalikajar Probolinggo, itu saya kan ikut di situ, ikut rapat saya, sehingga Jatman itu tidak menghilangkan sejarahnya sebelumnya. Jatmi sebelumnya itu, dan pada tahun 57 belum dikasih nama Jatmi itu nama Jatmi kan semenjak Kiai Musta'in. Walaupun waktu itu berbeda politiknya, tapi keputusan kongres di Kalikajar itu tidak menafikan, sehingga kongres Jatman pertama di Kalikajar namanya bukan muktamar pertama, ya kelanjutan dari Tegarjo itu kalau kelima ke enam itu. Nah, akhir-akhir ini saya nggak tahu persis juga, katanya pendiri Jatman tahun 57 itu bukan 4 orang kiai itu. Katanya Kiai Dalhar Watu Congol, Kiai Sirat Payaman, Kiai Khudari Tegarjo, Kiai Abdul Hamid Kajoran. Maaf, itu nggak benar. Bahwa Mbah Dalhar, Mbah Sirat itu sesepuh Magelang ikut mendorong kongres pertama di Tegarjo, betul, tapi tidak dalam kapasitas pemarkasa dan pendiri. Apalagi Mbah Khudari itu bukan tokoh tarekat, beliau kan meng-backup dana. Lebih-lebih Mbah Hamid Kajoran, Bapak Igus Bakoh, beliau bukan Kiai tarekat, itu Kiai Al-Hikmah itu. Itu sejak kapan Kiai? Sejak kapan itu? Ada sejarah yang berbeda? Maaf, ya sejak Rais Amnya Habib Lutfi. Itu tahun berapa tuh Kiai? Ya saya lupa, itu sudah 20 tahun lebih. Dan setiap muktamar itu diingatkan nggak pernah mau mengurus Jatman itu untuk mengembalikan sejarah itu. Penyusun sejarahnya siapa Kiai? Nah, waktu kongres muktamar pertama di Pekalongan, kan dalam buku panduan disebutkan pendiri Jatman 4 kiai tadi itu, Kiai Dalhar Watu Congol, Kiai Sirat Payaman, Kiai Khudari Tegarjo, dan Kiai Abdul Hamid Kajoran. Kan waktu itu kan ketuanya Pak almarhum Pak Habib Toha. Habib Toha, Habib nama bukan Habib itu. Mantan kepala Kanwil Jawa Tengah. Habis muktamar, saya datang ke rumahnya di Semarang. Pak Habib, niki sing damel sejarah niki sinten? Pak Habib bilang, "Kulo mboten foto sini ku lari-lari." Loh, sejarah kok lari? Sejarah harus ting, jangan lari. Harus ting. Lah setiap muktamar, ingatlah nggak pernah mau.
Lah sebelum muktamar di Pekalongan kan pernah muktamar di Kewagian Pesuruan, almarhum Ki Johari. Ketuanya masih Pak Idham Khalid. Lah Pak Idham Khalid kan orangnya objektif, ahli waris para pendiri dikenalkan oleh Pak Idham. Ini dari Meranggen Ki Hakim, putranya Ki Musrih. Ini dari Purworejo Ki Khalil, adiknya Ki Nawawi, dikenalkan oleh Pak Idham. Tapi akhirnya nggak pernah sama sekali. Kira-kira apa ya itu motivasinya? Kenapa ada sejarah yang berbeda? Ya nggak tahu saya. Tanya yang bikin aja, saya nggak tahu. Waktu itu yang bikin nggak menunjukkan apa semacam sanad atau referensi. Nggak tahu. Itu saya tanyakan, kalau betul ngerti ini kok lari-lari gitu. Nah setiap muktamar kan ditanyakan kayak dan minta untuk sempat diganti, tapi dikembalikan ya nggak pernah berubah. Karena berubah ya. Iya. Kayak sejarah juga. Karena saya sering mengatakan, Anda jangan suka memotong sejarah. Kan saya itu bilang kayak gitu. Iya, benar. Ketika Anda memotong sejarah, pada saat jangan sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Itu.